Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya. Harapan kami kita tetap dalam kondisi sehat. Ya, puji Tuhan ya. Kita akan belajar hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ya. Jadi suratan Rasul Paulus kepada sidang Jemaat di Korintus yang pertama, pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, di sana dengan perikop dasar dan bangunan. Ini ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu dalam perikop ini Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa membangun ya bangunan itu didahului dengan meletakkan dasar terlebih dahulu. Rasul Paulus menggambarkan dirinya, mengumpamakan dirinya itu sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Kalau ahli bangunan yang cakap tentunya bukan sekali dua kali membangun rumah, membangun gedung, tetapi sudah berkali-kali sehingga memiliki jam terbang yang sudah cukup banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sebagai ahli bangunan? Di sini dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Yang pertama di sini Rasul Paulus sudah sebagai seorang ahli bangunan ya, sudah meletakkan dasar. Sebelum bangunan itu berdiri, sebelum dia meneruskan bangunan itu, dia sudah meletakkan dasar terlebih dahulu. Sudah membangun yaitu pondasi terlebih dahulu. Agar apabila ada orang yang tadi di sini dikatakan seandainya ada orang lain yang membangun terus di atasnya, ia tidak boleh keluar dari dasar itu. Ia tidak boleh keluar atau dari pondasi itu. Sebab apabila dia keluar dari dasar itu, dari pondasi itu, tentunya bangunan itu akan roboh. Bangunan itu tidak akan kuat. Oleh sebab itu Rasul Paulus tegaskan, apabila ada orang yang mendirikan bangunan di atasnya, ia harus memperhatikan ya, dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bangunannya tadi. Bangunannya terus mengikuti dasar itu apa? Mulai melenceng keluar. Mulai miring, mungkin demikian. Nah, harus diperhatikan itu. Rasul Paulus berbicara, saudaraku, tentang pertumbuhan iman kita juga ini. Ya, kalau Paulus sudah meletakkan dasar itu, saudaraku ya, kita pun juga harus belajar mengerti bahwa Paulus sudah mengingatkan sungguh-sungguh supaya apabila orang membangun terus di atasnya, tidak boleh keluar dari dasar itu. Pertumbuhan iman percaya kita jangan sampai keluar dari batas itu, dari dasar itu, dari pondasi itu. Pelayanan kita jangan sampai keluar dari dasar itu ya, yang sudah Paulus letakkan itu. Sebab kalau kita keluar dari dasar itu, baik itu pelayanan kita ataupun pertumbuhan iman kita, maka kita akan jatuh, akan roboh, dan akhirnya tidak berguna sama sekali. Ya, yang pertama, Paulus sebagai ahli bangunan sudah meletakkan dasar. Orang membangun harus memperhatikan, tidak boleh semaunya sendiri, tetapi harus di atas dasar itu. Yang kedua, ayat yang 11 tadi dikatakan demikian.
Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dasarnya bukan sembarangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dasarnya bukan asal-asalan, tapi dasarnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dasar yang sungguh berkualitas sekali, saudaraku ya. Yang ditaruh Rasul Paulus agar ketika ada orang yang membangun terus di atasnya ya, tidak goyah oleh apapun. Sekalipun badai, topan, gelombang menerjang, ketika dasarnya itu Yesus Kristus, maka bangunan itu akan tetap berdiri kokoh. Pelayanan kita tidak akan diombang-ambingkan oleh tipu daya, rupa-rupa angin. Tidak, tetapi akan terus berjalan sesuai dasar yang sudah Rasul Paulus tetapkan. Ya, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang mampu menjadi dasar. Ya. Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan ya, di kolong langit tidak ada nama lain yang dikaruniakan di dalamnya beroleh selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya. Tidak ada nama lain. Ya. Dasar ini tidak bisa diisi oleh orang lain kecuali Yesus sendiri. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Yang pertama, Paulus sudah meletakkan dasar. Dasarnya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga di sini dikatakan ayat ke-12, entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak atau batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api? Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan selamat, tetapi seperti dari dalam api. Sekarang orang lain tadi, saudaraku ya, orang lain tadi yang dikatakan oleh Paulus akan terus membangunnya, bisa murid-muridnya, bisa juga kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi generasi selanjutnya bisa juga kita. Ketika kita membangun terus di atas dasar yaitu Tuhan Yesus tadi, saudaraku ya, bahan yang kita pakai untuk membangun apa? Emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, atau jerami. Kualitasnya beda-beda. Kalau yang kita pakai adalah emas, perak, ketika ada ujian datang, kalau yang tadi dikatakan seperti api, ujian itu datang seperti api, maka emas ketika dibakar masuk ke dalam api, emas itu akan menjadi semakin indah, semakin murni. Ayub mengatakan 23:10, engkau tahu jalan hidupku. Seandainya engkau memuji aku akan keluar seperti emas. Ya, jadi artinya ketika kita ini ada ujian, kalau bahan yang kita pakai adalah emas, maka kita akan menjadi emas murni. Tetapi ketika kita pakai kayu, rumput kering, ketika ujian itu datang, maka rumput, kayu, dan jerami akan terbakar. Dan orang akan mendapatkan kerugian yang hebat. Tetapi ketika mereka menggunakan bahan bangunannya tadi, ya, dengan emas, perak, batu permata, batu ketika digosok, semakin digosok semakin indah, maka ia akan mengalami kemenangan. Yang luar biasa. Jadi dengan apa? Motivasi pelayanan kita. Gambarannya seperti emas, perak, batu permata, apa, kayu, rumput kering, dan jerami. Ketika ada ujian datang,
Kalau dasar pelayanan kita itu seperti, atau pertumbuhan iman kita itu seperti tadi emas, maka semakin dibakar semakin indah. Tapi ketika kayu akan mengalami kerugian. Kita boleh merasakan, kita boleh merenungkan dengan apa aku membangun bangunan imanku, pelayananku di atas dasar yang kokoh itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa melihat orang lain. Kita harus menilai diri kita sendiri agar kita bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan, kami sebagai hamba-hamba-Mu belajar kebenaran firman ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh membangun Tuhan di atas dasar yang sudah Engkau letakkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Agar dasar pelayanan kami, pertumbuhan iman kami akan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.